Selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nestia Pulina Burginting dengan NPM A1M020010. Saya dari kelas B. Video ini dibuat bertujuan untuk menjawab soal UTS. 1. BK adalah usaha atau bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang membutuhkan bantuan atau klien dengan tujuan untuk memandirikan klien di dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, fungsi dari BK adalah 1. Pemahaman, bertujuan agar peserta layanan memiliki pemahaman tentang dirinya dan lingkungannya. 2. Pencegahan, berfungsi agar peserta layanan mampu menghindari dirinya dari masalah yang selama ini menghambat perkembangannya. Yang ketiga, pengentasan, berfungsi agar peserta layanan mampu mengentaskan permasalahan yang dapat menghambat perkembangannya. Yang keempat, pemeliharaan dan pengembangan, yang berfungsi untuk memelihara segala sesuatu yang baik yang ada di dalam dirinya, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang dari dirinya sendiri, dan mampu membantu individu di dalam perkembangan dirinya agar mampu menjadi pribadi yang lebih mandiri. Yang kelima, ada advokasi, membantu peserta layanan untuk membela peserta layanan di dalam mencapai hak kepentingannya. Yang keenam, ada penyaluran, yang berfungsi untuk memperkenalkan potensi apa yang ada di dalam peserta layanan atau peserta didiknya, agar potensi yang dimiliki oleh peserta dapat berkembang lebih baik lagi dan memberikan upaya atau solusi untuk menyalurkan bakat atau potensi yang ada di dalam klien. Yang ketujuh, ada penyesuaian, yang berfungsi untuk membantu klien untuk menyesuaikan diri dengan cara beradaptasi yang lebih baik lagi di dalam lingkungan yang barunya. Yang kedelapan, ada perbaikan, artinya agar peserta didik mampu memiliki komitmen yang penuh di dalam dirinya agar dapat terhindar dari permasalahan yang ada di dalam kehidupannya. Soal nomor 3 adalah asas-asas BK. 1 adalah asas kerahasiaan, artinya di mana konselor dan klien dapat menjamin tentang kerahasiaan yang telah diceritakan kepada konselor, terkhusus untuk konselor agar mampu menjamin tentang kejadian atau peristiwa yang telah dialami ataupun permasalahan yang telah dialami oleh kliennya. Yang kedua adalah kesukarelaan, artinya di mana klien mampu menceritakan seutuhnya tentang permasalahannya kepada konselor dengan sukarela. Yang ketiga, keterbukaan, artinya di mana konselor dan klien harus bersiap untuk menerima atau menjelaskan tentang saran yang diberikan. Yang keempat, kemandirian, di mana konselor mampu untuk meyakinkan klien untuk mampu menyelesaikan masalahnya secara sendiri atau mandiri agar tidak bergantung kepada orang lain. Yang kelima, keahlian, artinya di mana konselor harus memiliki teknik ataupun alat yang memadai untuk mampu memberikan pelayanan yang baik untuk kliennya. Yang keenam adalah keterpaduan, artinya di mana konselor harus mampu untuk memadukan aspek dari berbagai individu, artinya konselor dan klien memang harus sepemikiran dan sehati. Jika konselor dan klien tidak sepemikiran dan sehati, maka nantinya akan menimbulkan masalah baru bagi klien maupun konselor. Soal nomor 4 adalah kesalahpahaman tentang BK
adalah kesalahpahaman tentang BK adalah di mana di dalam konselor yang ada di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Artinya konselor di sekolah dianggap sebagai seseorang yang memberikan sanksi ataupun hukuman kepada setiap siswa yang melanggar peraturan yang sedang berlaku di dalam sekolah. Padahal sesungguhnya fungsi konselor ataupun tugas konselor di sekolah adalah untuk memberikan masukan atau saran untuk siswa agar siswa dapat belajar lebih baik lagi dan membentuk siswa menjadi siswa yang lebih baik lagi sesuai dengan cita-cita sekolah. Yang terakhir, soal nomor 5 adalah landasan-landasan dari BK. Landasan-landasan dari BK adalah 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis artinya di mana konselor harus berpikir secara filosofis agar permasalahan yang dihadapi klien dapat diselesaikan dengan baik dan dengan mudah. 2. Landasan religius. Landasan religius artinya di mana konselor dan klien harus memiliki keyakinan kalau permasalahan yang dihadapi mempunyai hikmat tersendiri. Yang ketiga, psikologis. Artinya di mana konselor mampu menjelaskan tentang perilaku yang ada pada klien. Contohnya di mana klien memang terlalu mempunyai perilaku yang amarah di dalam menyelesaikan permasalahan sehingga permasalahannya tidak berujung pada penyelesaian. Yang keempat adalah sosial budaya. Artinya konselor mampu menjelaskan bahwa klien tinggal ataupun sedang berada di lingkungan mana, sehingga klien juga mampu menyesuaikan dirinya dengan baik di lingkungannya. Yang kelima ada ilmiah dan teknologi, artinya di mana permasalahan yang akan diselesaikan nanti harus secara ilmiah dan kalau perlu dengan teknologi yang memadai. Yang keenam ada pedagogi. Pedagogis artinya di mana konselor mampu menjelaskan atau memberikan arahan ataupun didikan kepada klien agar mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan mudah. Demikianlah jawaban dari UTS saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.